Selamat pagi Nineteenth, ketemu lagi dalam video pembelajaran lewat channel YouTube sekolah kita, pembelajaran seni budaya kelas 9 bersama Seraan. Ya, beberapa sudah mengirimkan tugas infografik, ada beberapa yang masih mungkin belum paham tentang instruksinya, maka saya akan menjelaskan kembali. Tetapi sebelumnya saya ingin menegaskan kembali bahwa inti penugasan itu adalah supaya kalian bisa mengingat kategori pembagian aliran atau gaya seni lukis, sekaligus mencoba menginformasikan itu kepada orang lain melalui teks dan gambar. Nah, itu kemarin yang saya minta kalian mencari inspirasi di internet kaitannya dengan infografik ya. Nah, dalam penjelasan saya nanti saya memakai dua sumber. Yang pertama buku K13 yang kita pakai seperti yang kalian pakai di rumah. Yang kedua buku KTSP ya, terbitan Erlangga buatan tim Abdi Guru. Nah, dari dua buku ini bisa kita ambil intinya saja, sarinya saja tentang pembagian seni lukis atau gaya seni lukis. Nanti ketika Anda membuat poster versi Anda, boleh mengambil dari informasi lain, dari sumber lain, selama tidak melenceng jauh dari topik yang kita bahas. Ya, bebas mau mengkombinasikan gambar dan teks seperti apa. Yang jelas tugasnya adalah itu tentang aliran atau gaya seni lukis ya. Masih ada kesempatan bagi yang ingin memperbaiki, dan saya mengajak untuk anak-anak yang belum buat untuk segera menyelesaikan tugas ini. Berikut video penjelasan disertai dengan 3 contoh gambar, semoga membantu. Sebelum membuat pembagian gaya seni lukis, yang pertama kita sebaiknya ketahui atau pahami adalah pembagiannya secara garis besar. Di dalam gambar kita bisa lihat pembagian secara garis besar itu ada tradisional, modern, dan postmodern. Nah, baru kemudian dari ketiga pembagian secara garis besar itu kita lanjutkan. Ya, tradisional itu ada 2, primitif dan klasik. Kemudian modern ada 3, representatif, deformatif, dan non-representatif. Lalu yang ketiga adalah postmodern ya. Ini dasar bagan yang sangat dasar sekali. Nanti kalian bisa melanjutkan, kotak itu diisi dengan informasi, mungkin pengertiannya atau contoh-contoh pelukisnya, judul lukisannya, dan sebagainya ya. Ini bentuk kedua. Intinya adalah kita membuat bagan pembagian kategori seni lukis sama, tapi ini bentuknya menyamping ya. Nah, nanti silakan diberikan contoh pelukis-pelukisnya itu siapa saja, lalu contoh judul lukisannya apa. Ya, ini hanya salah satu contoh poster atau contoh infografik yang bisa kalian buat. Yang jelas adalah intinya bagaimana Anda menceritakan pembagian kategori seni lukis ya dalam bentuk infografik, ada tulisan, ada gambar. Nah, tahun lalu ini juga saya tugaskan kepada peserta didik untuk juga membantu mereka lebih mudah mengingat atau memahami ya pembagian seni lukis berdasarkan gaya atau aliran. Saya masih punya contoh bagan yang ketiga seperti ini. Sebenarnya kalau Anda melihat atau mencari di Google itu akan banyak sekali contoh infografik. Boleh pakai yang mana saja yang Anda pikir mungkin paling mudah atau paling sederhana dari segi penyampaian dan tidak terlalu ramai. Nah, kalau dari gambar yang ini, di samping kanan itu bisa Anda kasih garis lurus ya, kasih garis lurus supaya bisa ditulisi dengan nama pelukis, contoh lukisan, dan sebagainya ya, atau pengertiannya. Intinya buatlah bagan ini untuk menginformasikan kepada orang lain sekaligus membuat Anda lebih mudah dalam mengingat
gaya atau aliran seni lukis. Terima kasih.